Hai sobat, bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan selalu baik ya. Mimin pagi ini akan mencoba membahas sedikit tentang Bapak Algoritma dan penemu angka 0. Wah, kedengaran menarik ya. Apa jadinya kalau kita masih belum menemukan angka 0 dan bagaimana nasib dunia ini ya? Yuk simak terus videonya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan info-info menarik lainnya. Kalau sudah, yuk kita simak videonya. Apa yang pertama kali ada di pikiranmu ketika mendengar matematika? Mungkin beragam. Tapi berdasarkan pengalaman bertemu dengan pelajar-pelajar di Indonesia, banyak yang menganggap matematika adalah ilmu yang rumit, susah dimengerti, bahkan entah akan berguna untuk apa. Matematika selalu menjadi momok yang menakutkan bagi kebanyakan orang. Padahal, secara prinsip matematika adalah sebuah metode dalam berpikir dan bernalar. Dengan matematika, manusia dapat memutuskan suatu ide benar atau salah. Matematika juga digambarkan sebagai pelajaran tentang pola yang merupakan sejenis keteraturan, baik dalam bentuk maupun ide, dan pola telah menjadi bagian penting dalam perkembangan ilmu sains. Sebagai ilmu yang selalu menjadi momok menakutkan di kalangan pelajar, matematika justru semakin menarik untuk dicari tahu asal-usulnya. Lalu, bagaimana ia berperan dalam peradaban manusia? Oleh karena itu, di artikel ini kita akan berkenalan dengan Al-Khawarizmi yang merupakan bapak matematika dunia, ilmuwan muslim penemu aljabar dan angka 0. Tidak hanya itu, Al-Khawarizmi juga yang asal-usul serta kegunaan angka 1 sampai 9 dalam kitabnya yang berjudul The Book of Addition and Subtraction by the Method of Calculation of the Hindus. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi. Ia lahir di sebuah kota kecil bernama Khawarizm yang saat ini dikenal dengan nama Khiva, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Namun ilmuwan Barat dan Eropa lebih mengenal Al-Khawarizmi dengan nama algoritmus atau algoritma. Saat masih kecil, orang tua Khawarizmi membawanya pindah ke sebuah daerah di selatan kota Baghdad. Di Baghdad inilah Al-Khawarizmi mulai semangat dalam menuntut ilmu. Hingga pada saat ia remaja, tepatnya di masa khilafah Harun al-Rashid 786 sampai 809 Masehi, Al-Khawarizmi sudah dianggap menjadi anggota di Bait al-Hikmah yang disebut juga sebagai Wisma Kearifan atau House of Wisdom di kota Baghdad. Bait al-Hikmah adalah lembaga penerjemahan, pusat penelitian ilmu pengetahuan, juga sebagai perpustakaan besar yang didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid. Tempat tersebut menjadi ruang berkumpulnya para ilmuwan. Setelah masa Khalifah al-Rashid berakhir dan digantikan oleh Khalifah al-Ma'mun, Baghdad terus menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Mewarisi kecintaan pada ilmu pengetahuan, Khalifah al-Ma'mun sadar bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci peradaban. Sejak pertama kali diangkat menjadi anggota di Bait al-Hikmah, Al-Khawarizmi bekerja sebagai ilmuwan. Di sana ia terus belajar banyak ilmu pengetahuan, terutama ilmu alam dan ilmu matematika. Semasa hidupnya, Al-Khawarizmi terus mengabdi dalam bidang pendidikan dan juga riset keilmuan. Hal itu membuatnya sangat terbuka pada sumber-sumber ilmu pengetahuan dari manapun, baik itu Yunani, India, bahkan Romawi. Kecintaan Al-Khawarizmi pada pengetahuan mendorongnya untuk mempelajari bahasa Sanskerta dan juga bahasa Yunani. Setelah mahir dan menguasai bahasa-bahasa itu, Al-Khawarizmi kemudian mulai menerjemahkan beberapa buku. Seperti buku India berjudul Siddhanta yang berisi ilmu astronomi, ia terjemahkan ke bahasa Arab. Kemudian buku berisi ilmu geografi yang ditulis Ptolemaeus, seorang ilmuwan Yunani pun berhasil ia terjemahkan. Karena kemampuannya dalam menerjemahkan buku-buku tersebut, membuat pengetahuan dan pemikiran Al-Khawarizmi dalam bidang sains semakin cemerlang. Keterbukaannya dalam mengadopsi ilmu-ilmu pengetahuan dari manapun membuat Khawarizmi melahirkan banyak karya. Nah, karya terbesarnya adalah Al-Jabar. Bukunya yang berjudul Al-Kitab Al-Muhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, The Compendious Book and Calculation by Completion and Balancing, menjadi pondasi penting dalam Al-Jabar di era modern. Al-Jabar juga menjadi materi yang banyak dipelajari di dunia sampai saat ini. Karyanya ini tidak terlepas dari pemikiran ilmuwan Yunani yang bernama Diopantus. Berangkat dari karya Diopantus tersebut, Al-Khawarizmi menemukan banyak permasalahan dan kesalahan yang cukup sulit untuk dipahami.
Dari situlah Al-Khawarizmi mulai memperbaiki dan menyempurnakan aljabar. Ia menggemakan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangent, juga konsep diferensiasi. Karena penemuannya itu, Al-Khawarizmi dinobatkan sebagai bapak aljabar, bahkan pemikir-pemikir barat pun mengakuinya. Seperti menurut matematikawan barat, Krenz dalam bukunya yang berjudul The Social Al-Khawarizmi Algebra, Krenz mengatakan bahwa Al-Khawarizmi lebih berhak menyandang gelar bapak aljabar dibandingkan Diopantus. Al-Khawarizmi juga menjadi orang pertama yang mengajarkan aljabar dalam bentuk elementer. Bukan cuma itu, ia juga dikenal sebagai peletak rumus ilmu ukur dan penyusun daftar logaritma dan hitungan desimal. Al-Khawarizmi juga yang telah mempopulerkan penggunaan angka nol. Ia adalah orang pertama yang menjelaskan kegunaan angka-angka termasuk angka nol. Nah, karyanya dalam bidang aritmatika ini tertuang di dalam bukunya yang berjudul Al-Jam wa Tafriq bihisab al-Hind, The Book of Addition and Subtraction According to the Hindu Calculation. Di dalamnya, Al-Khawarizmi menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Al-Khawarizmi mengenalkan penggunaan angka Hindu mulai dari 1 sampai 9 dan juga 0. Ia juga membahas sejarah angka-angka. Nah, melalui buku-buku karya pemikiran Al-Khawarizmi inilah orang-orang Eropa belajar menggunakan angka 0 untuk memudahkannya menghitung kelipatan 10, 100, 1000, begitu seterusnya. Bukan hanya aljabar, Khawarizmi juga mengenalkan konsep algoritma yang pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan teknologi hari ini. Algoritma adalah ilmu dalam bidang matematika yang mengajarkan tentang langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma juga jadi jantungnya ilmu informatika komputer. Dari semua karyanya dalam bidang matematika dan sangat berpengaruh bagi peradaban umat manusia, Al-Khawarizmi pun dinobatkan sebagai bapak matematika. Begitulah kiranya gambaran tentang bapak matematika kita ini. Tentunya Al-Khawarizmi dapat menelurkan karya-karya yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, didasari rasa ingin tahu dan keterbukaannya terhadap pemikiran-pemikiran asing. Selain itu, kepemimpinan Khalifah Harun al-Rasyid sampai Al-Ma'mun yang mencintai ilmu pengetahuan membuat Al-Khawarizmi bisa terus mengembangkan pemikirannya. Jadi, kita bisa belajar banyak dari semangat dan kegigihan Al-Khawarizmi, sang penemu matematika dalam memperdalam pengetahuannya. Nah, apakah kamu adalah Al-Khawarizmi selanjutnya? Teruslah belajar dengan teknologi yang membuat waktu belajar menjadi lebih efektif. Kamu jadi bisa terus mengasah ilmu pengetahuan kamu.